Dalam sesi diskusi dengan anak-anak SD kemarin, ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang anak kelas 5 SD. Apa yang terjadi apabila kita melakukan kesalahan ketika kita membatik? Ketika kita membuat sketsa dengan pensil, ketika terjadi kesalahan kita bisa menghapusnya dengan mudah, atau ketika kita melukis dengan cat akrilik, ketika kita melakukan kesalahan goresan, itu kita bisa menimpanya dengan cat lain sehingga kesalahan itu bisa ditutupi. Nah, itu tidak berlaku untuk pembatikan ya. Jadi sekali terjadi kesalahan itu akan terpampang nyata di atas kain tersebut ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, ya terima saja ya. Jadi terima saja. Dan ini terjadi suatu proses pembelajaran dua arah ya, di antara si pembatik yang masih belajar, atau kita katakanlah ini si siswanya, dan kemudian ada sosok mentornya. Ada terjadi pembelajaran dua arah di sini, di mana si siswa akan belajar untuk menerima dirinya ya, mengakui bahwa ini suatu kesalahan, dan dari situ dia akan belajar untuk atau membuat catatan-catatan bagaimana secara teknis dia bisa memperbaiki diri ke depannya. Nah, di sisi lain, dari sisi si mentor, dia akan juga menerima, akan menunjukkan mungkin ya sudah, nggak apa-apa, ini memang suatu kesalahan ya, tapi dengan catatan nanti lain kali begini cara megang cantingnya. Jadi secara teknis tetap ada satu catatan-catatan, dia bisa lebih baik lagi ya, karena dia sudah melihat contoh-contoh bagaimana model-model yang dianggap layak atau bagus itu seperti apa. Jadi dia akan selalu melihat itu sebagai referensi. Jadi dia akan membandingkan apa di titik mana dia sekarang sedang berada untuk menuju ke titik yang sudah sudah sempurna itu ya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat ya bahwa disinilah keindahan dari seni batik tulis. Jadi ketika kita melihat selembar batik tulis yang indah dengan detil-detil yang begitu mengagumkan ya, kita bisa melihat di situ perjalanan seorang pembatik yang sudah melakukan banyak sekali kesalahan, dan dia sudah belajar banyak sekali dari kesalahan tersebut. Kalau saya pribadi, saya akan menolak untuk memperbandingkan antara batik tulis dan yang non batik tulis, karena jelas dari prosesnya ada proses mental dan spiritual yang tidak bisa kita temukan di kain-kain yang mencoba menjadi batik ya. Jadi di situ.